Sunday. Yuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat berkat-Nya kehidupan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk sama-sama kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kami alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Sama-sama angkat tangan, katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami mau menyanyikan kekuatan-Mu, keperkasaan-Mu, kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu Tuhan. Engkaulah tempat kami berseru dan berharap. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang begitu sempurna atas kami. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi Tuhan Yesus yang memberkati, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi Tuhan. Syukur bagimu, syukur dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas anugerah, atas kebaikan. Engkau sangat baik, kami berikan syukur hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus kekal sampai kekal selama-lamanya. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Damai Tuhan beserta kita hari ini sampai selama-lamanya. Sebelum Bapak Ibu sekalian akan menghadiri atau mengikuti ibadah di gereja masing-masing, izinkan Pastor Andy untuk share, anggaplah ini sebagai suplemen, vitamin saja untuk keimanan, untuk rohani, saudara sekalian. Karena terima kasih kepada Tuhan, kasih kesempatan pelayanan medsos ini, channel ini, Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, untuk menjadi sebuah wadah pemberitaan firman surgawi. Bapak Ibu terkasih, kita sering kali mendengar istilah tekun belajar, ya. Kita juga sering mendengar istilah
tekun bekerja. Nah, dalam kesempatan yang bahagia ini, saudara-saudara, hari yang baik untuk kita bersyukur dan memuji Tuhan, Pastor mau share tekun melakukan pekerjaan iman. Kalau selama ini kita tekun melakukan pekerjaan sekuler, pekerjaan rumah, ya, pekerjaan kantor, ayo kita mau perhatikan, kita mau juga tekun melakukan pekerjaan iman. Apakah itu? Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap benih firman Tuhan yang tertabur akan menjadi makanan rohani terbaik sebagai vitamin, ya, sebagai suplemen, amin, sebagai kekuatan kami untuk jalani hidup ini menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal 1. Kita lihat ada 2 ayat saja. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ya. Kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian ayat yang ketiga bagian A. 1 Tesalonika 1 kita mulai membaca ayat 3 bagian A. Maksudnya bagian A itu yang pertama sebelum koma. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu terkasih, demikianlah sabda firman Tuhan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Pekerjaan iman itu harus juga diingat. Ingat, tintong. Ingat pekerjaan iman. Ingat PK. Ingat PK, ingat pekerjaan iman. Waduh, kalau pekerjaan PK tambah I, wah. Apa dong namanya? Singkatannya PKI. Nggak usah. Kita ingat saja langsung pekerjaan iman. Ya. Berarti kalau ingat pekerjaan iman, itu berarti ingat IPI. IP. Bukan iping-uping, bukan. Ingat pekerjaan iman. Ayo, sebetulnya dari 2 kata ini saja langsung mengingatkan kita. Iya ya, saya ini orang beriman, manusia beriman. Apakah saya juga tekun melakukan pekerjaan iman atau belum? Dalam kesempatan ini, biarlah firman Tuhan mengingatkan kita. Banyak orang yang salah karena tidak tahu. Banyak orang yang belum melakukan karena belum diberitahu. Nah, hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Pekerjaan iman. Nah, sekarang kita lihat 1 Tesalonika pasal 1 mulai ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Ya, Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik buatku, buat Bapak Ibu semua. Ayat yang kedua dari 1 Tesalonika pasal 1.
Bapak Ibu terkasih, demikianlah firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama kita perlu ingat, buah pekerjaan iman itu menjadikan seseorang pribadi yang bersyukur. Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus peduli. Segala persoalan yang engkau hadapi tak akan pernah dibiarkannya kau bergumul sendiri. Tuhan Yesus setia. Ingat selalu bersyukur. Mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Baik dalam keadaan baik maupun keadaan yang belum baik. Banyak perkara yang tak dapat ku mengapakah harus terjadi? Mengapakah harus terjadi di dalam hidup ini? Di dalam kehidupan ini, ingatlah satu perkara, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Jadilah pribadi yang selalu mengucap syukur. Yang berikutnya, saudara-saudara, dan menyebut di dalam doa. Menyebut di dalam doa. Saya percaya dan saya mengajak Bapak Ibu terkasih juga belajar percaya bahwa doa itu berkuasa. Menyebut dalam doa nama orang-orang yang Bapak Ibu doakan. Sebut dia. Semisal Bapak Ibu mau mendukung Pastor Andy di dalam doa, sebut, Tuhan, hamba-Mu Andi Simon, Engkau yang kuatkan hatinya, Engkau yang membangun terus rohnya untuk menjadi pendoa, menolong kami, mendoakan kami, dan banyak orang-orang yang sakit, yang membutuhkan kuasa kesembuhan melalui doa-doa hamba-hamba Tuhan. Salah satunya adalah hamba Tuhan melayani Andi Simon. Menyebut dalam doa. Kalau kita biasa menyebut dalam doa, niscaya kita tidak dipakai mulut kita untuk mengutuki sesama. Dalam doa ada ucapan syukur, dalam doa ada kata-kata penguatan. Dan itu adalah latihan buat orang percaya. Terus tekun melakukan pekerjaan iman. Jangan engkau berhenti untuk percaya. Jangan engkau berhenti untuk berdoa. Sebut dalam doamu. Termasuk pergumulan-pergumulan yang engkau hadapi. Termasuk passion atau kerinduan hati kita. Sebut dalam doa. Kalau anak-anak sekolah, mahasiswa, mereka tekun di dalam studinya, tekun belajar. Kalau engkau seorang pekerja yang ulet, tangguh, tekun bekerja. Hari ini Pastor Andy sebagai hamba Tuhan mengingatkan bahwa kita juga adalah manusia rohani.
Tekunlah berdoa, menyebut di dalam doa, termasuk pekerjaanmu. Sebutkan. Pastor menyebut dalam doa. Begitu banyak form-form doa. Bapak Ibu sekalian menyebut dalam doa nama suamimu, nama istrimu, nama anak-anakmu, nama orang tuamu. Iya, ada lagunya. Di doa ibuku, namaku disebut. Sebut di dalam doa. Bapak Ibu terkasih, kami hamba Tuhan ini hanya membantu mendoakan. Tetapi perlu kita juga secara pribadi menyebut dalam doa. Banyak kesaksian-kesaksian yang kami terima, mendoakan anaknya, puji syukur, doanya dilawat Tuhan, anaknya disembuhkan. Lantas di hari yang sama atau di chat berikutnya, Pastor doakan tetanggaku, doakan saudaraku yang lain. Nah, coba setelah ini Bapak Ibu, ketika engkau sudah merasakan, mengalami Tuhan menjamah doamu, setelah ini belajar, kita juga mau berdoa. Kita juga pribadi mau menyebut di dalam doa. Ketika kita terbeban untuk saudara kita, atau kepada orang tua kita, atau tetangga kita, supaya tidak rame-rame, terlalu banyak orang yang menyerahkan semua pokok doanya kepada hamba Tuhan, siapapun hamba Tuhan itu. Tapi mari, lewat renungan ini kita belajar juga. Ketika sudah merasakan jamahan Tuhan, lawatan doa, jawaban doa, mari, doa itu berkuasa. Kita juga mau menyebut dalam doa. Menyebut nama. Menyebut apa yang menjadi kerinduanmu. Menyebut apa yang menjadi pokok doa, termasuk syafaat kita. Seperti contoh pastor berdoa, ya Tuhan, ampuni negeri kami tercinta Indonesia. Menyebut dalam doa. Contoh misalnya pastor berkata, ya Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu atas hidup dan pelayanan ini. Kami berdoa untuk England, masa depannya memuliakan Tuhan. Tubuhnya dalam proteksi kuasa Tuhan yang sempurna. Dia terus naik dan tidak turun. Sebut namanya. England jadi berkat dimanapun pekerjaan dan pelayanannya. Sebut. Bertekun. Bertekun. Jadi pekerjaan iman satu, mengucap syukurlah setiap hari. Dua, menyebut dalam doa. Jangan jemu-jemu berdoa. Ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, lanjut, usaha kasihmu, lanjut, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Tuhan dan Bapa kita.
pekerjaan iman. Bapak Ibu terkasih, iman itu membuat orang yang beriman akan menerima sesuatu yang lebih daripada apa yang dapat mereka pikirkan dan doakan. Jadi iman akan membuat kita sanggup untuk menerima sesuatu lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Iman kepada Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Iman kepada Tuhan Yesus adalah sesuatu yang pasti. Jadi iman membuat kita bisa menerima sesuatu yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Lanjut. Kasih. Kasih itu, kata firman Tuhan, usaha kasihmu. Bapak Ibu terkasih. Terkasih, kasih. KASIH, kasih. Membuat hidup lebih indah. Lawan kasih adalah apa? Benci. Benci membuat hidup sesak. Membuat hidup, beban hidup ini terasa abot bahasa Jawa, abot, berat. Tetapi kasih membuat hidup lebih nyaman, lebih indah, lebih lega. Ya, kasih itu murah hati. Kasih itu suka melakukan kebajikan. Kita melihat di sini saudara-saudara, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu masih punya harapan kan? Maaf ya pesertanya ini. Masih punya harapan kan? Ada sebuah cerita seorang pengusaha yang dikenal berhasil, entah bagaimana akhirnya dia mengalami kebangkrutan. Tapi pengusaha yang sedang mengalami kejatuhan ini, dia tetap bersukacita, tidak murung, tidak putus asa. Hingga suatu hari ada wartawan untuk mewawancarai dia. Boleh saya bertanya? Ya, silakan. Maaf, kami semua tahu usaha yang Bapak tekuni sedang mengalami keanjlokan, penurunan. Iya. Tapi kami melihat kok tetap semangat, tetap joy, sukacita, tetap smile. Apa rahasianya? Orang ini berkata, harapan. Selagi saya punya harapan, kejatuhan ini hanya sementara. Saya pasti akan naik kembali. Saya pasti akan sanggup bangkit kembali. Karena saya tetap punya harapan. Sekalipun saya mengalami kejatuhan, tapi saya punya harapan untuk bangkit dan pasti bisa bangkit. Wow. Saudara-saudara terkasih, masih punya harapan kan?
maka harapan itu akan membuat engkau bangkit. Kalau saudara hari ini sedang mengalami, sedang sakit, masih punya harapan kan? Harapan melebihi harta benda yang kita miliki. Contoh, lihat aja kalau ada orang misalnya sedang sakit. Mungkin punya harta benda yang cukup banyak, tapi sudah hopeless, tidak punya harapan lagi. Harapan yang membuat seseorang kuat dan tetap melanjutkan hidupnya melewati kelemahannya, termasuk lembah-lembah air mata. Yes, semua jawab. Yes, harapan, harapan, harapan. Tuhan Yesus ajar kita hari ini di spesial. Happy Sunday. Pengharapanmu kepada Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Let's pray. Yes. Semua yang mendengar ini, kami dibangkitkan. Kami diingatkan, kami masih punya harapan. Dan harapan kami, in Jesus' name, kami tekun melakukan pekerjaan iman kami. Kami tetap mengucap syukur. Kami menyebut dalam doa apa yang menjadi harapan, doa, kerinduan, termasuk pergumulan kami. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian. Saat mereka berdoa, mereka terus bertekun. Karena ini adalah bicara soal buah pekerjaan iman. Tidak jenuh, tidak lelah, tidak bosan. Tapi terus menjadi kesukaan kami. Seperti setiap hari anak sekolah dan mereka belajar. Meskipun tidak tatap muka, tapi Zoom mereka lakukan. Seperti orang yang bekerja. 1 minggu, 5 hari mereka bekerja. Kecuali weekend. Ada bahkan yang harus lembur meskipun weekend. Tapi tekun, pasti membuahkan hasil. Kami hari ini akan tekun menekuni pekerjaan iman kami. Dan di dalam nama Yesus tidak pernah ketekunan mengkhianati hasil. Terlebih iman dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia dari Bapa Surgawi, dan anugerah pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu terkasih, diberkatilah engkau waktu engkau masuk, dan diberkatilah waktu engkau keluar. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah kesehatan dan keturunanmu, diberkati studi dan studi anak-anakmu, diberkati ama, oma, janda, duda, pemuda, pemudi, om-om, tante-tante. Saudara-saudaraku sekalian, diberkatilah setiap keluarga-keluarga yang ada, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati apa yang kau rintis, diberkati setiap doa-doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dan siap masuk hari yang baru, kami alaskan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Semua sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat masuk hari yang baru. Happy Sunday. Selamat beribadah di gereja masing-masing. Untuk saat ini THC belum tatap muka, belum ada kegiatan doa tatap muka. Bapak Ibu sekali lagi pastor pesan, ingatkan untuk tidak datang dulu. Balikpapan zona merah dan sedang level 3 PPKM. Terima kasih buat kehadirannya live streaming, dan terima kasih buat kerjasamanya. Semua kita tekun melakukan pekerjaan iman. Jangan lupa menyebut di dalam
doa. Dan ketika ada hal yang tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan, mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus serta kita, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bless you all, shalom. Dadah semuanya. Bless you. Close ya. Yes.